المسلمين رحمكم الله. ورد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قبل الموت. وفي حديث آخر: ومن رضى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا وأكرمنا بالعبادة والتقوى. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الذي أنعم علينا بإرسال حبيبه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى والمتقى. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم المبعوث إتمام مكارم الأخلاق والسعادة القصوى، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريق الهدى. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Seorang yang berpuasa biasanya menahan diri dari marah. Ia bersabar dan ia memaafkan segala keinginannya. Karena itu Allah berjanji akan memberi pahala yang sangat besar yang tidak dapat dihitung bagi orang-orang yang bersabar, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa diperhitungkan banyaknya. Quran surah Al-Zumar ayat 10. Bagaimana tidak kalau orang-orang mukmin sudah menjalani perintah Allah dengan sabar, tentunya Allah akan memberinya balasan yang berlipat ganda, sehingga setiap mukmin yang berpuasa Ramadan akan mendapat pahala dan keuntungan yang sangat besar. Adapun tentang besarnya pahala bagi setiap amal kebajikan adalah seperti yang disebutkan dalam salah satu firman Allah dalam hadis qudsi berikut ini. Kullu amali bani Adam lahul hasanah bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa siyamu fa'inahu li wa ala ajzi bihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Yang artinya, seluruh amal kebajikan putra Adam hanyalah baginya. Setiap kebajikan akan diganjar dengan 10 hingga 700 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa hanya untukku, dan aku yang akan memberi pahalanya. Karena itu meninggalkan keinginannya dan makannya demi karena Allah.
Adakah makan minum dan berbagai kesenangan yang menyamai keutamaan, kemurahan, dan pahala yang besar yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa di hari pertemuan dengan Allah? Tentunya tidak ada kegembiraan yang lebih dari kegembiraan yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa, karena orang-orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan, yaitu ketika ia berbuka dan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu." Bagi orang yang berpuasa diberi doa yang tidak akan ditolak ketika ia sedang berbuka. Adapun kegembiraan yang paling agung adalah ketika seorang mukmin bertemu dengan Allah, yaitu ketika kedatangannya disambut oleh Allah dengan ampunan rahmat, ridha dan surganya, dan ia dijauhkan dari segala ketakutan yang ada di hari kiamat. Tentunya tidak ada kesenangan yang lebih besar dari itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, adakah seorang yang bergembira lebih dari seorang yang diberi berita gembira, mendapatkan pahala yang sangat besar dan mendapatkan dua kesenangan? Tentunya tidak ada orang yang bergembira dari orang itu, karena puasanya dapat membersihkan dosa-dosanya dan dapat menghalanginya dari segala perbuatan yang dapat membinasakan dirinya. Bukan setiap orang yang menahan nafsu perut dan alat kelaminnya, termasuk orang yang berpuasa, yang mendapat pahala seperti orang-orang yang berpuasa sampai setelah ia menjadikan panca inderanya, anggota badannya, matanya, telinganya, sampai lisanya berpuasa semua. Maksudnya semua panca inderanya dan anggota tubuhnya tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya sahmun min siyani iblis." Pandangan mata adalah salah satu dari anak panah iblis. Berpuasanya telinga adalah menjauh segala pendengaran yang diharamkan, seperti perkataan dusta, mengunjing, mengadu, dan memprovokasi orang yang beriman, yang tidak pernah dibuat salah atau mendengar, berbicara dan tutur kata yang mendatangkan dusta, seperti tutur kata yang keji, mencaci, dan mencela. Karena emosi adalah penyebab segala dosa, termasuk juga mencaci dan memuji kesalahan orang-orang beriman, seperti yang banyak terjadi di setiap majelis-majelis. Seperti itulah seburuk-buruk majelis, dan orang yang paling buruk pada waktu itu adalah orang-orang yang hadir pada majelis itu ketika ia tidak mengingkari perbuatan dosa. Jemaah Jumat rahimahumullah, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan kesempatan terbaik bagi setiap mukmin untuk melipat gandakan pahalanya dengan berbagai perbuatan yang baik. Karena itu, janganlah engkau sia-siakan sedikit pun waktu-waktu luangmu di bulan Ramadan, agar engkau mendapat pahala yang besar dan kegembiraan bersama orang-orang yang berpuasa dan beramal saleh di bulan itu, ketika mereka diberi pahala yang luar biasa di hari kiamat kelak. Ketahuilah, kini bulan Ramadan telah sampai di pertengahan dan setiap harinya berkurang sedikit demi sedikit hingga tersisa 10 hari terakhir di bulan yang penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Sebaiknya kita segera kembali kepada Allah dengan bertobat dan memperbanyak amal-amal saleh, agar kita tidak menyesal jika bulan Ramadan telah pergi. Dikatakan bahwa seorang mukmin yang telah mati merasa menyesal di kuburnya karena ia ketinggalan beberapa saat untuk memperbanyak amal-amal salehnya. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak sempat bertobat sebelum ia mati? Sebaiknya kita semua meningkatkan amal-amal kebajikan kita dan segera menuju ampunan dan ridha Allah untuk menanti curahan rahmat Allah ketika dibagikan sewaktu-waktu kepada orang-orang yang beriman. Perbanyaklah doa di bulan Ramadan, ketika di masjid-masjid, di waktu salat fardu maupun setelah, ketika sujud membaca Al-Quran, menghatamnya, ketika sahur,
dan ketika berbuka puasa berbanyaklah bersedekah dan membantu kaum fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebaiknya kita memberikan kepada orang yang tidak minta-minta karena mereka diri padahal mereka sangat butuh bantuan. Karena seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, ketika pengampunan dan ridha Allah dibagikan kepada orang-orang beriman. Mohonlah kepada Allah dengan hati yang yakin, sadar, khusyuk, penuh berharap dan yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah telah memberi keuntungan dan rezeki yang luas kepada kita, khususnya di bulan Ramadan, yang mana keuntungan kita berlipat ganda. Karena itu pergunakanlah sebaik-baiknya untuk bersedekah kepada orang lain, agar Allah makin menambah keuntungan kita dan mengangkat derajat kita. Hendaknya kita selalu takut kepada Allah dan janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Ambillah pelajaran dari mereka yang telah mati, karena pada Ramadan tahun kemarin mereka masih hidup di antara kita, tetapi kini mereka telah tiada. Siapapun yang mengambil pelajaran dan menggunakan waktunya sebaik mungkin, maka ia termasuk orang yang bahagia. Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, sucikan puasa kita dari dosa-dosa, agar kita beruntung mendapat pahala yang besar, seperti yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi berikut ini. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasalah hanya untuk Allah dan Allah yang akan memberi ganjarannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa an'im wa taqaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala syarafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil quran. Amma ba'd, fa ya ibadallahi taqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa hudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa ma jazal wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sarasa bikum ayyuhal mu'minun min barriyati insihi wa jinni wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin waqfil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shaddid samlahum, Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma damir diyarahum, Allahumma ansur man nasara din wa ansur man khazala al muslimin.
اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الشكر والسلامة والعافية علينا وعلى بلدك الهدى والهدى والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وعلى ذلك يتذكرون فالذين الله